Saya ke Bung Agus dulu. Anda sudah 8 tahun di New Delhi. Anda tahu, bisa dibilang cukup tahulah situasi di sana. Boleh sebelumnya ceritakan dulu apa yang terjadi di India belakangan ini? Ya, jikalau kita melihat apa yang terjadi di gelombang satu ya, pada saat itu kita mencapai puncak di pertengahan September dengan 100.000 kasus dan ternyata sekarang di gelombang 2 luar biasa. Kita dalam 24 jam terakhir tercatat yaitu 379.000 Terburuk kasus. terburuk dari seluruh negara yang ada di dunia. Bisa dikatakan seperti itu dan ini sudah berlanjut sudah sampai 8 hari kasusnya 300 ribuan. Hal ini tentu terjadi sebagaimana yang sudah disampaikan yaitu karena adanya kelonggaran pelaksanaan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, diikuti lagi adanya kegiatan-kegiatan sosial yang berlangsung seperti yang sebelumnya sempat ramai seperti Kumbh Mela, ada ratusan ribu bahkan jutaan orang yang hadir mandi di Sungai Gangga. Ya, dan saya pikir satu hal yang paling penting adalah ada merasa menang ketika gelombang satu sudah selesai. Anda melihat itu ada di sekeliling Anda juga? Ya, ada penurunan penggunaan ataupun Masker. protokol kesehatan, penggunaan masker, menjaga jarak ya pada saat gelombang satu selesai. Belum lagi mungkin ada informasi di Delhi herd immunity sudah mencapai 51%, Ya, 52%, sehingga serasa pengen kembali lagi gitu ya kehidupan betul. normal Karena warga India berpikir. Iya, karena Bung Agus kalau kita lihat awal tahun kan bagaimana dunia memuji kecepatan pemberian vaksin India. Satu hari awal tahun Amerika masih sibuk urusan politik dan pemilihan presiden. India sudah bisa satu hari dalam 1 juta. Dan itu dipuji decak kagum dunia. Sehingga India ketika mengadakan pertandingan kriket dan Perdana Menteri Modi mengatakan this is made in India. Bahwa kita bisa sehat ala India. Anda juga merasakan atmosfer apa euforia yang sama masyarakat di New Delhi di sekitar Anda? Saya bisa merasakan ya hal tersebut, perasaan tersebut ya ditandai tentunya dengan kegiatan-kegiatan massal yang terjadi, mulai dari kampanye politik juga terjadi, Kumbh Mela yang mana dilihat di Sungai Gangga sebesar ini juga terjadi, perkawinan ataupun acara pernikahan juga terjadi. Jadi serasa sudah kembali ke kehidupan normal gitu, layaknya ya sudah lewat itu COVID-19. Ini yang sayangnya kurang menjadi perhatian dan ternyata hasilnya menjadi seperti ini. Bahkan hari ini kampanye ataupun pemilihan umum ya voting terjadi di West Bengal untuk fase terakhir. Wow. Jadi bisa bisa dibilang nggak kapok. Saya kurang tahu ya, ini urusan negara India dalam melaksanakan proses politiknya karena mungkin West Bengal adalah salah satu kota yang besar. Namun sekarang pemerintah benar-benar berpikir keras untuk mengatasi krisis yang ada saat ini. Oke, saya ke Mbak Anggi. Ceritakan apa yang terjadi di Jodhpur. Yang saya bisa ceritakan di Jodhpur sebenarnya saya baru datang di India itu Februari tanggal 26. Jadi saya baru Tahun banget. ini? Iya, tahun ini. Wow, jadi pengalaman yang luar biasa ya, baru datang. Tapi sebenarnya waktu Anda baru datang itu lagi euforia ya masyarakat India, welcome to the new India. Iya, itu yang saya rasakan. Saya pikir waktu saya merencanakan saya berangkat ke India, pada saat itu COVID akan terus turun. Dan kemudian saya datang ke kampus, itu kampus juga sudah dibuka, sudah ada pembukaan sesi 1, sesi 2, berturut-turut mereka sudah membuka untuk mahasiswa yang mau kembali ke kampus. Jadi awalnya Anda pede lah ya? Ya, saya pede karena saya pikir saya teknik dan saya kuliah dari rumah itu saya merasakan sangat susah sekali. Saya butuh bantuan teman, butuh bantuan lab untuk coding dan lain sebagainya, dan butuh bicara dengan supervisor saya, dan saya akhirnya memutuskan untuk datang ke India. Dan waktu saya datang di Rajasthan ini menurut saya cukup ketat banget peraturannya untuk masuk ke state Rajasthan, karena waktu saya pindah dari Delhi ke Rajasthan itu di maskapai menyarankan saya untuk harus ada tes PCR COVID 20 minimum 72 jam itu saya sertakan dari Indonesia. Terus waktu masuk ke pesawat itu saya udah dikasih model
pengamanan yang sangat ketat, kayak semacam kita mau masuk ke rumah sakit. Jadi ada APD, terus pakai face shield, pakai masker, terus sampai sepatu pun itu harus di cover untuk Oke. naik ke pesawat. Ya, jadi Gitu. perlakuan itu yang justru sangat disiplin, justru membuat Anda pede, wah ini akan aman, ini Ya, adalah lingkungan baru di mana ini akan bebas dari COVID. iya benar sekali. Apa yang terjadi kemudian, Mbak Anggi? Yang terjadi setelah kan waktu saya di Rajasthan datang, saya diisolasi dan kampus saya menurut saya environment-nya sangat bagus sekali. Datang langsung dicek keadaan saya, langsung dites PCR, 2 hari langsung keluar saya negatif. Terus saya diisolasi selama 10 hari dan isolasi 10 hari dites lagi PCR, terus negatif lagi. Nah, So far so good lah ya. ya, so far so good. Terus saya udah kembali ke di hostel normal, yang kebanyakan teman-teman sudah mulai bisa diskusi, sudah mulai bertatap muka, sudah mulai bisa ngobrol sana sini. Cuman setelah 2 minggu saya berada di sini merasakan bebas dari isolasi, ternyata kasus COVID dapat email terus-terusan di kampus itu mulai naik. Yang pertamanya tidak ada sama sekali email, jadi dari dua. Anda merasa ini agak aneh nggak? Anda masuk, Aneh sekali. ya aneh banget kan? Karena Anda masuk, situasinya begitu protokol kesehatan, sepatu bahkan disarungkan, tiba-tiba Anda berada di situasi itu, angka COVID naik. Menurut Anda apa yang terjadi? Nah itu saya, dan karena di kampus saya ini saya tidak boleh keluar ke kota, bahkan saya tidak tahu kondisi kota seperti apa. Jadi kita di-lock di dalam kampus, dikunci dalam kampus. Saya hanya dengar-dengar berita dari teman-teman saya, bahwa katanya kasus COVID di India second wave udah mulai memasukin Rajasthan. Bahkan karena di kampus saya ini pegawainya dari luar juga, ada yang dari luar, tidak semuanya tinggal di dalam kampus. Nah itu kemungkinan besar bisa terbawa dari luar masuk ke dalam kampus. Akhirnya satu persatu teman-teman saya tumbang. Oh, kena COVID juga? Iya, kena COVID juga. Karena ada orang di luar kampus masuk gitu. Iya, Tapi seperti Mbak Anggi bisa nggak ceritakan, benar nggak bahwa ada anggapan juga di masyarakat sana yang nggak percaya COVID? Beberapa teman saya seperti itu. Mereka bahkan, ini flu biasa. Kamu santai aja, jangan takut, kita hadapin, seperti itu. Jadi beberapa orang aja, tapi teman-teman yang lainnya selalu bilang waspada, ini mungkin akan terjadi lonjakan lagi di India. Bisa dibilang saat ini Anda terlockdown di asrama kampus? Iya, benar sekali. Terisolasi dari dunia luar? Iya. Menurut Anda ini jauh lebih aman atau justru Anda merasa insecure atau merasa sangat tidak nyaman? Harusnya, kalau saya sendiri merasanya aman karena di kampus saya environment-nya itu sangat cukup baik. Ketika kita menemukan COVID positif dari salah satu mahasiswa, karena kita punya aplikasi yang namanya GoCoronaGo, itu bisa mendeteksi secara langsung siapa teman yang terdekatnya dan berapa menit dia ngobrol dengan dia. Jadi bisa ke tracking. Oke, Jadi berarti kalau dibandingkan dengan Bung Agus, Mbak Anggi yang ada di Jodhpur, di Rajasthan, Anda merasa jauh meskipun Anda terlockdown di asrama kampus, Anda merasa jauh lebih baik daripada Agus ya? Iya, sepertinya seperti itu.